Salam dan salam sejahtera untuk kita semua, khususnya Bapak Ibu pencinta ternak babi di mana saja kalian berada. Pada kali ini saya akan berbagi ilmu dan pengalaman terkait dengan cara pengolahan bahan alami atau makanan tradisional untuk babi dewasa. Tujuannya agar babi sehat dan gemuk, sistem kekebalan tubuh tetap kuat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Namun sebelum kita membahas cara memasak makanan tradisional, penting juga untuk dapat memahami nutrisi yang dibutuhkan agar babi tumbuh sehat dan gemuk. Jadi baik, Bapak Ibu pencinta ternak peliharaan, khususnya babi kesayangan, perlu ketahui beberapa hal yang penting. Babi membutuhkan nutrisi seimbang yang terdiri dari protein, karbohidrat, dan juga lemak, ditambah dengan vitamin dan mineral. Yang namanya protein tujuannya untuk pertumbuhan otot dan jaringan tubuh. Sumber protein yang baik adalah tepung ikan, kacang-kacangan, dan tepung kedelai. Yang kedua tadi yaitu karbohidrat. Karbohidrat itu sebagai sumber energi utama. Contohnya seperti jagung. Karena jagung merupakan sumber karbohidrat yang umum digunakan dalam pakan babi. Entah jagung kuning atau jagung putih, namanya jagung. Tapi yang lebih utamakan itu jagung kuning karena karbohidratnya lebih tinggi. Yang berikut, babi sangat membutuhkan lemak. Saya ambil contoh, andai kata babi kita lepas dari kandang, kita biarkan dia bebas keliaran di luar saja, otomatis dia akan cungkil-cungkil tanah itu, tujuannya untuk mencari kepompong. Kenapa demikian? Karena kepompong dia punya lemak yang tinggi, sehingga dia seharus cungkil-cungkil tanah, lompor-lompor untuk mencari kepompong. Jadi lemak itu sangat penting. Tujuannya untuk memberikan energi tambahan dan membantu penyerapan vitamin. Biasanya kalau pakan ya fermentasi atau pakan tradisional ya dimasak langsung, biasa menggunakan minyak, gula, atau mentega. Bisa ditambahkan dalam jumlah yang tepat. Ya, ditambah dalam jumlah tepat. Perlu kalau pakan tradisional yang dimasak langsung, kita harus butuh pengorbanan. Beli setengah kilo mentega, kemudian ketika dimasak makanan tradisional, kita tambahkan mentega atau bungkil kelapa atau ampas kelapa dan lain-lain. Lalu yang berikut, vitamin dan mineral. Tujuannya untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi baik Bapak Ibu pencinta ternak peliharaan, contohnya seperti babi. Memang secara umum makanan babi itu tidak perlu untuk dimasak secara khusus. Bisa juga bahan-bahan ini difermentasi. Tujuannya untuk mengurangi waktu atau
biaya. Contohnya seperti kayu api. Ya, kalau di kota-kota itu banyak susah sekali kayu api. Ya, kalau di kampung ya kayu api pasti ada juga, tapi tergantung dari waktu untuk kita pergi mencari kayu api untuk masak. Karena proses memasak ini butuh kayu api yang banyak. Tapi kalau dengan alternatif fermentasi itu lebih mudah lagi. Tergantung dari cara pemilihan bahan baku. Terkait dengan bahan baku, ada dua hal penting yang perlu dipahami, yaitu terkait dengan kualitas dan keberagaman. Khusus untuk kualitas, yaitu pilih bahan baku yang berkualitas baik, segar, dan bebas dari kontaminasi. Ya. Yang kedua, keberagaman. Jadi variasikan jenis bahan baku untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang berbeda. Ya, variasi harus bervariasi. Jangan ini hari batang pisang ya batang pisang melulu, atau gedebok pisang ya gedebok pisang melulu. Ya, sekali diganti dengan ubi kering, ubi gaplek, dicampur dengan jenis-jenis bahan baku lainnya. Yang berikut adalah proses pencampuran. Ya. Untuk proses pencampuran itu ada proporsi dan keringanan. Ya. Campurkan semua bahan baku sesuai dengan perbandingan yang telah ditentukan. Keringanan, pastikan campuran pakan tidak terlalu basah atau terlalu kering. Ya. Khusus untuk pakan fermentasi. Yang kedua, yaitu penyimpanan. Tempat atau wadah simpan pakan di tempat yang bersih, kering, dan terhindar juga dari sinar matahari langsung. Khusus untuk pakan fermentasi, gunakan wadah yang tertutup rapat untuk mencegah kontaminasi. Ya, oke. Untuk kali ini saya akan membuat bahan-bahan ini saya sediakan untuk memasak secara langsung. Ya. Memasak secara tradisional tanpa difermentasi, karena di sini ada banyak kayu, ada kayu kesuari. Saya tinggal ambil saja kayu kesuari yang ada. Kemudian saya menuju ke tempat untuk memasak. Ada juga saya tanam labu siam atau labu Jepang. Tinggal saja saya ambil, kemudian masak. Ini lokasi kebun labu siam, tapi sudah saya bongkar dan saya budidaya tanaman pisang saja. Budidaya tanaman pisang karena batang atau gedebok pisang ini sangat bermanfaat untuk ternak padi. Nah, ini tempat fermentasi saya. Untuk tangki ini saya biasa sering fermentasi batang pisang, tapi karena kalau ada waktu untuk ambil kayu ya ada kayu ya saya masak. Kalau tidak ada kayu ya otomatis saya harus cari solusi, yaitu fermentasi. Jadi baik Bapak Ibu sahabat pencinta ternak babi, saya berikan juga ada 4 tips untuk membantu babi gemuk ya. Tips tambahan untuk membantu babi itu cepat gemuk. Ada 4 tips. Yang pertama, suplemen, probiotik, kesehatan, dan konsultasi. Konsultasi itu sangat penting. Suplemen. Berikan suplemen yang mengandung vitamin dan mineral untuk mendukung pertumbuhan ternak babi.
kedua, probiotik. Probiotik, tambahkan probiotik untuk meningkatkan kesehatan pencernaan. Selain probiotik, kita juga perlu memahami tentang yang namanya kesehatan ternak. Jaga kebersihan kandang dan berikan air bersih yang secukupnya. Kalau kandang basah, perlu dibersihkan. Dan juga pandai berkonsultasi. Konsultasikan dengan ahli peternakan untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih spesifik. Dan juga ada 3 hal penting untuk diingat, yaitu yang pertama keseimbangan, aktivitas, dan pencegahan penyakit. Yang pertama tadi keseimbangan, yaitu nutrisi yang seimbang sangat penting untuk kesehatan babi. Terlalu banyak atau terlalu sedikit nutrisi tertentu dapat menyebabkan masalah kesehatan. Lalu aktivitas. Selain nutrisi, aktivitas fisik juga penting untuk pertumbuhan yang sehat. Berikan ruang yang cukup bagi babi untuk bergerak. Babi butuh kandang yang agak luas sehingga dia mudah bergerak. Tergantung dari jenis-jenis babi. Kalau babi lokal ya disesuaikan. Babi jenis bangsa besar seperti babi durok, bampres dan lain-lain itu kandang harus agak luas sedikit sehingga babi bisa mudah untuk bergerak. Dan juga yang berikut, pencegahan penyakit. Jangan biarkan ternak peliharaan kita sudah terserang penyakit baru diobati. Datang minta pertolongan untuk disuntik atau bagaimana. Kita harus mencegah terlebih dahulu. Tadi sudah saya sempat buatkan jamu tradisional. Sudah Diberikan jamu tradisional. Sudah sesuai. Pencegahan penyakit ini sangat penting. Yaitu yang perlu dilakukan vaksinasi dan pengobatan rutin untuk mencegah penyakit. Berikan obat. Tidak divaksin ya diberikan jamu tradisional. Jadi baik Bapak Ibu, mohon maaf bukan untuk menggurui, tapi di channel YouTube ini kita saling berbagi informasi seputar peternakan. Saling berbagi. Kesimpulannya ya, untuk proses memasak makanan babi ini tidak serumit yang dibayangkan. Dengan memilih bahan baku yang tepat, pencampuran yang benar, dan perawatan yang baik, tentunya Anda dapat membantu babi tumbuh sehat dan gemuk. Ini proses pencecahan batang pisang. Batang pisang ini sudah dimasukkan ke dalam dandang, ditambah dengan jagung kuning, dedak padi, jagung kuning yang sudah dihaluskan, dedak padi, kalau ada ampas padi, ada ampas tahu. Saya sering pergi ke Kabupaten Timur Tengah Utara, itu biasanya saya sering membawa ampas tahu. Sedangkan batang pisang ini, dalam kandungan batang pisang atau gedebok pisang ini, ya ada terdapat 4 manfaat penting. Yaitu yang pertama, sumber karbohidrat. Yang kedua, kandungan mineral. Dan yang ketiga, meningkatkan nafsu makan. Yang keempat, sumber serat. Sebagai sumber serat, sumber karbohidrat. Batang pisang kaya akan karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi babi.
Yang kedua tadi kandungan mineral. Dia mengandung mineral penting seperti kalium yang baik untuk kesehatan otot dan saraf. Yang ketiga, meningkatkan nafsu makan ternak babi karena aroma dan rasa batang pisang yang manis dapat meningkatkan nafsu makan babi. Dan yang terakhir juga dia sebagai sumber serat karena serat dalam batang pisang membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Dan juga tadi batang keladi atau daun keladi tadi dia memiliki kandungan nutrisi tinggi. Daun keladi mengandung protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan babi. Dan juga sebagai sumber protein. Protein dalam daun keladi atau daun talas penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otot babi. Yang ketiga juga manfaat dari daun keladi atau batang keladi, daun talas sebagai peningkatan produksi susu ya, bagi babi yang sementara menyusui anaknya. Sudah. Dia meningkatkan produksi susu pada babi betina menyusui. Daun keladi dapat meningkatkan produksi susu. Dan juga perlu pengolahan. Dan keladi mengandung zat racun yang harus diaktifkan melalui proses pengolahan sebelum diberikan pada babi. Diolah atau difermentasi. Dan bahan utama yang paling penting yaitu jagung kuning, sumber energi. Jagung kuning kaya akan karbohidrat yang merupakan sumber energi utama bagi babi. Lalu jagung kuning juga mengandung lemak yang diperlukan untuk produksi energi. Vitamin dan mineral, kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin E dan zat besi. Sedangkan bekatul atau dedak halus sebagai sumber serat. Bekatul atau dedak halus sebagai sumber vitamin B. Bekatul mengandung vitamin B kompleks yang penting untuk metabolisme energi dan juga meningkatkan kualitas daging. Serat dalam bekatul dapat meningkatkan kualitas daging babi dan juga mencegah konstipasi. Ya. Bekatul membantu mencegah konstipasi pada babi. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua pencinta ternak babi. Di mana saja kalian berada. Shalom. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga berikan komentar-komentar yang positif. Saya akan berbagi tips dan informasi seputar peternakan babi.